Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah dengan NIM 2006 21634808 offering F7 Pendidikan Agama Islam. Saya ingin mempresentasikan tentang bab 12 yang bertema jihad, radikalisme umat beragama, dan muslim moderat. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan meyakini secara benar konsep jihad dan radikalisme agama, serta berperilaku sebagai muslim moderat. Peta konsep bab 12 itu ada muslim moderat, landasan dan macam-macam jihad, upaya menanggulangi radikalisme, latar belakang, bentuk dan dampak radikalisme, pengertian jihad dan radikalisme. Pengertian jihad dan radikalisme. Jihad adalah perjuangan yang dilakukan oleh individu muslim maupun kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam, dan perjuangan-perjuangan lain yang lebih luas seperti perjuangan di bidang pendidikan, kesehatan, moral, ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, hak dan kewajiban, lapangan pekerjaan, dan lain-lain dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Jihad berasal dari kata jahada yujahidun yang berarti mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki. Sedangkan radikalisme umat beragama adalah paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrim. Radikalisme berasal dari kata radikal yang berarti dasar atau sesuatu yang fundamental. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. Landasan jihad yang berstatus hukum fardu ain ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala berikut, yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu mundur membelakangi mereka. Quran suci, Quran surah An-Anfal ayat 15. Jihad dibagi menjadi dua, yaitu jihad universal dan jihad kontekstual. Jihad universal itu ada di Quran surah An-Nahl ayat 110 yang berarti, sesungguhnya Tuhanmu adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jihad kontekstual itu dijelaskan oleh Al-Raghib dalam Al-Bana tahun 2006. Yang pertama, jihad berjuang melawan musuh yang kelihatan, berjuang melawan setan. Yang ketiga, berjuang melawan hawa nafsu. Di era modern, jihad kontekstual lebih dikembangkan menjadi jihad melawan musuh secara nyata. Yang kedua, jihad melawan setan. Dan yang ketiga, jihad mengendalikan diri sendiri. Selanjutnya ada latar belakang, bentuk dan dampak radikalisme. Latar belakang. Bila diklasifikasi berdasarkan jenisnya, setidaknya ada dua macam faktor latar belakang radikalisme umat beragama, yakni yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Latar belakang yang bersifat umum adalah bahwa di lingkungan umat beragama, apapun jenis agamanya, selalu terdapat kelompok fundamentalis, minoritas, militan, ekstrim, dan radikal. Bentuk-bentuk radikalisme umat beragama ada beberapa jenis, yaitu aksi teror, bom bunuh diri, saling menyerang,
aksi kekerasan, intimidasi, perlawanan terhadap pemerintahnya, dan lain-lain. Dampak radikalisme umat beragama mengakibatkan terjadinya teror dan kekerasan, bahkan menimbulkan konflik dan peperangan secara horizontal dan vertikal, apalagi jika yang terlibat berasal dari kelompok agama yang berbeda. Next. Upaya menanggulangi dapat dilihat pada slide, itu ada 5 yang kita dapat menanggulangi dari bawah, yaitu menanamkan kesadaran setuju untuk tidak setuju dalam menyikapi pluralisme sosial, budaya, dan agama yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Lalu melakukan modernisasi kehidupan umat secara selektif. Yang ketiga, reorientasi pemahaman agama yang tekstual, rigid, dan sempit, jadi pemahaman yang kontekstual, fleksibel, dan terbuka. Setelah itu, mengurangi dan menghapuskan kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan di tingkat nasional, regional, dan internasional. Lalu yang terakhir, bisa dilakukan perubahan sikap dan pandangan dari negara-negara barat terhadap negara-negara muslim di dunia. Next. Lalu yang selanjutnya ada muslim moderat. Muslim di Indonesia pada dasarnya adalah moderat dan toleran karena latar belakang masuknya Islam ke Indonesia yang damai lewat para pedagang Gujarat dan Arab. Padahal pada saat itu penduduk Indonesia sudah memiliki keyakinan dan kepercayaan tertentu seperti Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Secara sosial budaya, Muslim Indonesia berbeda dengan Muslim-Muslim di belahan dunia lain. Meski demikian, umat Islam di Indonesia tidak dapat dikatakan kurang kental keislamannya dibanding dengan umat Islam di negara-negara lain. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah jihad radikalisme umat beragama dan muslim moderat adalah hal yang sedang dihadapi umat muslim saat ini. Yang harus kita lakukan adalah berusaha dengan menerapkan sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.